Bencana Daerah atau BPBD Lumajang, karena sekarang sudah memasuki musim hujan. Potensi di Lumajang kebencanaannya diantaranya adalah banjir, ada genangan air, dan ada longsor. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Wawan Hadi Siswoyo. Beliau adalah Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik Kantor BPBD Lumajang. Pak Wawan, ini sudah mulai memasuki musim penghujan. Saya jadi ingat pada peristiwa bulan Februari tahun lalu ketika terjadi banjir di Kutornon. Perahu yang dibawa oleh BPBD tiba-tiba mesinnya macet. Apa sih yang terjadi pada waktu itu? Terima kasih. Jadi perlu saya garis bawahi, menurut ramalan dari BMKG bahwa musim penghujan itu untuk tahun ini dimulai berkisar antara bulan September sampai dengan itu Desember, dan puncaknya adalah di bulan November sampai awal Desember. Tapi seluruh peralatan sekarang siap ya? Nah, ini nanti akan saya sampaikan. Dengan adanya itu, saat ini Lumajang dalam siaga hidrometeorologi, dalam artian banjir, longsor, pohon tumbang, dan cuaca ekstrim. Maka dari itu, segala sesuatu yang berkenaan nanti apabila terjadi bencana, BPBD menyiapkan logistiknya, baik itu peralatan sarprasnya, baik itu terpalnya. Hari ini kita mengambil bantuan terpal dari BPBD provinsi. Karena apa? Bencana itu pasti terjadi tapi tidak tahu kapan. Dengan potensi dari Kabupaten Lumajang ini yang 11 ancaman bencana, diantaranya banjir, longsor, pohon tumbang, dan cuaca ekstrim. BPBD sudah memetakan untuk longsor, baik itu batu, pohon tumbang, dan itu tanah di KM 53 sampai KM 59 Candipuro dan berbatasan dengan Pronojiwo, yaitu desa Sumberwulu. Lebih terkenanya piket 0. Nah, kemarin sudah terjadi di KM perbatasan KM 54 dan KM 55 sudah terjadi longsor. Nah, untuk banjir harus kita bedakan bahwa banjir itu ada banjir genangan dan ada banjir lahar dingin dan banjir itu bandang. Kalau banjir genangan yaitu banjir yang menggenang. Kalau banjir bandang itu mesti disertai dengan material, baik itu batu, tanah maupun lumpur. Nah, banjir lahar dingin Semeru, jadi kalau di atas hujan, sisa-sisa material yang ada di 4 das itu, Curah Koboan, Rejali, Besuk Kembar, Besuk Sat, ini akan terbawa sampai di hulunya. Maka dari itu BPBD ngecek rambu-rambu apa masih ada. Kita sudah memasang papan peringatan, memasang rambu-rambu. Kita tempatkan relawan yang setiap saat ada yang namanya jaring komunikasi. Sehari 2 kali melaporkan situasi wilayah masing-masing. Sekecil apapun kejadian kita laporkan. Dan yang selanjutnya kita sudah ada MOU dengan pos pengawas di Gunung Sawur dari PVMBG. Setiap 24 jam sekali melaporkan update status dari Gunung Semeru. Nah, di samping itu juga longsor di daerah Pronojiwo, yaitu di daerah Taman Ayu, berpotensi longsor. Senduro di jalan menuju Ranupani dan Argosari. Tadi malam Gedok susulan. Kemarin di Gedok longsor, tadi malam longsor lagi. Alhamdulillah tidak ada korban, hanya separuh bahu jalan sudah dikerjakan oleh masyarakat dan relawan kita. Sekarang jalur bisa dilalui, tapi masih licin. Dan ini masih berpotensi untuk longsor susulan. Kalau terjadi hujan dalam intensitas yang tinggi dan waktu lama, potensi banjir itu di dalam kota, misalnya katakanlah di Sutorno, Rawokampung, itu memang potensinya masih besar ya? Potensi masih ada. Karena kenapa? Yang pertama drainase nggak nampung. Yang kedua, sungai juga perlu normalisasi. Dan perlu diketahui, sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Lumajang adalah sungai yang ranahnya dari PU Pengairan Provinsi. BPBD dalam hal ini kalau terjadi bencana, penanganannya hanya penanganan darurat. Selebihnya itu pemangku
kepentingan. Kalau di Kutornon misalnya, kemarin itu kan meluap ke arah barat ya, Ya. perumahan Kutornon, dan kemudian ke timur di wilayah Selok Besuki. Nah, di kali itu sampai sekarang belum ada penanganan, misalnya ditambah tanggul atau apa, belum ada sampai sekarang ya. Pembicaraan sudah ada dengan pemangku kepentingan, yaitu PU Bina Marga Provinsi. Kalau di sini ada yang namanya BOMA, Bondo Hidomaya. Kita koordinasikan itu, kita memberikan masukan bahwa ini harus ada normalisasi. Karena apa? Kita tidak ingin terulang kedua kali. Tiba-tiba beting bisa tingginya 2 meter sampai 3 meter. Juga meluap ke sisi timurnya ke Selok Besuki. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Makanya setiap muncul hujan tiap hari, langsung tim TRC dan relawan bergerak menuju sungai. Kalau Dan sekitarnya. meninggikan tepiannya sungai memang belum sampai sekarang. Belum. Nah, ini BPBD sudah berkoordinasi dengan PU Bina Marga Provinsi. Yang pertama adalah untuk meninggikan tanggul, pelengsengan. Yang kedua normalisasi. Nah, tapi dua-duanya belum dilakukan ya? Belum, karena kalau sekarang mungkin dilakukan kan tahun 2022 kan tinggal 2 bulan. Tidak akan nutut nanti waktunya. Perkiraannya BPBD Lumajang, hujan dengan intensitas tinggi dan lama kira-kira terjadi pada bulan apa? Ramalan BMKG puncak hujan di bulan November sampai awal Desember. Hujan bisa tiap hari dengan intensitas sedang sampai dengan tinggi. Makanya kita tempatkan relawan-relawan kita di sepanjang bantaran sungai Bondoyudo, setelah itu sungai yang ada di Rokangkung, Afur 12, Sungai Basit, Sungai Menjangan Mati, Kali Temi, Kali Asem, sama di Das atas. Kita tidak lupa sinergitas dengan pemangku kepentingan. Di dam-dam Umbul dan dam yang lainnya, kita ada laporan dari PU Bina Marga Provinsi. Jadi istilahnya penjaga dam itu melaporkan berapa sih kalau hujan TMA tinggi muka air. Nah, supaya apa? Kita tidak ingin kecolongan. Kalau sudah 180 ke atas, kita sudah siap-siap untuk melakukan evakuasi. Maksimal 200 kita harus sudah geser. Tapi selama ini hanya 150 atau 160, tapi tim tetap datang ke lokasi, memberikan kepada masyarakat sosialisasi biar masyarakat tenang. Secara peralatan yang dimiliki BPBD selengkap apa hari ini? Yang jelas kalau peralatan, kalau saya bilang cukup, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Perahu misalnya punya berapa? Kita perahu punya 3, yang 2 polietilin, yang 1 karet. Ini pun dalam kategori 50%. Kalau mobil untuk melakukan evakuasi? Mobil evakuasi kita punya 3, 1 rusak di bengkel, tinggal 1 truk, 1 ranger. Sangat kurang sebetulnya. Kalau tenda? Kalau tenda kita punya 3. Kita punya tenda pengungsi punya 3, tenda keluarga kita punya 3, tenda peleton kita punya 1. Hanya itu. Terus mesin sudah kita perbaiki. Kemarin itu lupa cupnya itu enggak dikembalikan. Ready semua. Jadi peralatan mesin perahu itu ready. Makanya saya waktu itu sempat kaget. Loh, padahal mesin sudah kita perbaiki dan sebagainya. Jadi anggota mungkin lupa karena dia panik. Mungkin tidak akan terjadi lagi Insya Allah tidak akan terjadi lagi. Saya tidak ingin seperti itu. Makanya kemarin saya suruh cek semua alat-alat. Kemarin sudah lama. Semenjak BMKG menyatakan siaga hidrometeorologi, peralatan BPBD kita cek semua. Kalau dari sisi sumber daya manusia, seberapa banyak anggota TRC misalnya dan relawan? Anggota TRC kita hanya 20. Kurang gitu ya? Kurang. Terus sudah ngajukan tidak ke Pak Bupati? Kita harus tahu kemampuan daripada kabupaten. Sebenarnya kita ingin mengajukan minimal bahwa kita punya 1 peleton lah, yaitu 30 plus NATO 31 lah. Kita saat ini masih ada 20. Untungnya kita punya
relawan. Kita punya relawan dan kita punya komunitas, banyak komunitas yang kita jadikan satu menjadi relawan 247. Apa itu 247? 24 jam 7 hari. Setiap saat teman-teman daripada komunitas itu siap kita gerakkan. Dan inilah salutnya. Bahkan Lumajang dipakai sebagai contoh. Kok bisa Kabupaten Lumajang mengumpulkan semua komunitas jadi satu, Pak? Padahal masing-masing komunitas punya ego sektoral. Tapi Lumajang bisa. Ini karena apa? Karena mereka mindsetnya sama. Kepingin menolong sesama saudara kita pada saat terjadi bencana. Kemanusiaan. Ini dipakai contoh oleh kabupaten lain. Kok bisa Lumajang membangun komunitas? Dari banyaknya komunitas, ada sekitar 60 komunitas, jadikan satu. Setelah itu ada COVID kemarin, ada program dari Pak Bupati Ngeramu Tonggo. Dari itu menjadi satu, menjadi relawan serangga, ngeramut tetangga. Ini bisa kita. Nah, inilah potensi-potensi ini terus kita pupuk. Karena Pak, ini adalah aset daripada Kabupaten Lumajang. Tapi rencana untuk menambah tenaga tetap ada ya? Tetap ada. Karena mereka harus dilatih dan lain sebagainya. Kalau secara kemampuan teman-teman TRC di Lumajang menurut Anda sudah bagus? Kemampuan cukup, karena yang pertama anak-anak sudah ada sertifikat pelatihan dengan Basarnas. Karena minimal walaupun tugas pokok TRC khususnya itu hanya asesmen, tapi mereka harus kita bekali ilmu search and rescue, evakuasi dan pertolongan. Baik, terakhir Pak Wawan, apa yang akan Anda sampaikan kepada masyarakat karena musim hujan sudah mulai dengan intensitas yang cukup tinggi? Begini, kesempatan ini terima kasih Pak Wata, kesempatan yang baik ini saya mewakili dari BPD Kabupaten Lumajang menyampaikan bahwa masyarakat tingkatkan kewaspadaan, terus bahwa musim hujan saat ini puncaknya di bulan November ini. Hujan dengan intensitas tinggi, rendah, sedang sampai tinggi, disertai dengan angin. Kalau tidak ada kepentingan sangat mendesak keluar, lebih baik jangan keluar. Tolong dilihat gorong-gorong, dilihat drainasenya. Sabtu Minggu ada kesempatan kita kerja bakti untuk melihat gorong-gorong pembersihan. Jangan buang sampah di sungai, karena sungai kita sudah dangkal dan sempit, ditambahi sampah lagi malah menjadi sumbatan. Dan tolong bahwa kita sepakat bahwa bencana adalah tanggung jawab kita bersama secara pentahelix antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi secara pentahelix. Dan pemerintah di dalamnya ada TNI Polri. Buang ego sektoral kita, buang pikiran terkotak-kotak, kita menjadi satu utuh. Bagaimana apabila terjadi bencana mengurangi korban, bahwa mindset kita harus sama, yaitu kemanusiaan. Baik. Terima kasih. Pak Wawan, terima kasih sudah hadir di Lumajang Indikator. Mudah-mudahan tidak terjadi bencana alam di Kabupaten Lumajang. Dan saudara, kita cukupi dulu perjumpaan kita dengan Pak Wawan. Kita akan berjumpa dengan topik yang lain.